suhunya tuh bisa tembus sampai di atas 45 derajat Celcius. Sampai jalanan tuh meleleh saking panasnya. คุณดูผ้าใบเช็ดออกมานี่ฝุ่นทั้งนั้นนะฮะ Kalau nggak pakai AC orang-orang pada nggak tahan sama panasnya. Tapi kalau pakai AC itu tuh jadi gue tuh kemarin baru aja nemu satu artikel yang menurut gue bagus banget nih. Artikel yang ngebahas dampak krisis iklim di kota besar di dunia. Ya biasanya kan kita taunya krisis iklim, pemanasan global itu kan dampaknya jadi gerah paling ya. Atau air laut jadi makin tinggi. Nah, di artikel ini dibahas lebih jauh nih, tentang gimana krisis iklim ini tuh ternyata ngaruh banyak ke perkembangan banyak negara. Banyak banget fakta-fakta terbaru yang bikin terwaduh-waduh. Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas dampak krisis iklim di negara-negara di dunia. Di mana kota-kotanya jadi makin panas, tapi ekonominya jadi makin dingin. Di Learning by Googling. Kalau lu ingat, kita tuh sebenarnya pernah bahas tentang isu krisis iklim ini ya. Di video yang ngebahas umur bumi tinggal 3 tahun. Di video ini kita ngebahas dampak krisis iklim ke lingkungan. Ih, mantap. Mulai pembahasannya pakai marketing. Nah, sekarang gue nggak akan bahas lagi tuh efeknya ke lingkungan. Gue mau bahas efeknya ke kehidupan sehari-hari kita. Termasuk di dalamnya ke perekonomian dan semacamnya. Jadi, menurut laporan World Economic Forum yang ngebahas tentang kota-kota besar di dunia yang makin panas dan ekonominya yang makin lesu, di situ disebut krisis iklim tuh ternyata tanpa orang sadari berdampak langsung ke aktivitas kita sehari-hari. Dan yang menarik di laporan ini tuh ada beberapa kota di dunia yang dijadikan objek observasi dan penelitian. Kayak London, LA, Miami, Bangkok, Dhaka, Buenos Aires, dan beberapa kota di dunia lainnya. Masing-masing di kota-kota besar itu dilakukan penelitian dan dilihat dampak krisis iklim di mereka tuh apa. Wah, menarik ya. Kita lihat nih kalau gitu nih hasil penelitiannya apa-apa aja. A rise of 3 degrees would affect everyone. Even wealthy cities and rich countries wouldn't be immune to the consequences. European capitals like Paris and Berlin would bake under more extreme heat waves. Jadi penelitian ini secara garis besarnya tuh nekenin gimana produksi gas rumah kaca yang udah nggak kekontrol di kota-kota besar tadi, itu tuh bikin suhu di wilayah kota dan sekitarnya jadi terus-terusan naik. Contoh nih misalnya kota pertama nih, kita ambil Bangkok deh, my hometown. Hometownan. Di Bangkok dalam sehari rata-rata suhunya tuh bisa mencapai 30 derajat Celcius. Dan ini bisa berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Bahkan, kalau lagi puncak-puncaknya musim kemarau, suhu di Bangkok tuh bisa sampai 10 derajat lebih panas dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Ini kan gila ya, jauh banget bedanya. Jadi misalnya suhu di Chonburi 23 derajat Celcius. Di Bangkok yang cuma sejam perjalanan pakai mobil, itu bisa sampai 33 derajat Celcius. Dan kondisi di Bangkok ini bisa jadi gambaran kondisi kota-kota besar di Indonesia. Khususnya di Jakarta. Karena secara geografis, letak Bangkok sama Jakarta kan nggak beda jauh ya. Sama-sama masuk wilayah tropis. Atau mungkin buat lebih jelasnya, kita bisa lihat di petanya The Conversation ini lagi. Dulu pernah kita pakai nih peta nih, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi dikit biar makin jelas. Jadi di peta ini, makin gelap warnanya, itu berarti negaranya makin terdampak pemanasan global. Nah, bisa lu lihat tuh. Indonesia, Thailand, sama beberapa negara Asia Tenggara lain tuh warnanya gimana? Pantas cukup berasa ya di sini ya. Dan ini juga sama kayak studinya World Economic Forum tadi yang bilang kalau India, Thailand, Malaysia, Filipina, sama Indonesia, mereka tuh adalah negara-negara yang paling kena dampak negatif dari pemanasan global. Disebut negara-negara ini tuh punya fasilitas dan sumber daya manusia yang sedikit buat ngurangin dan beradaptasi sama dampak pemanasan global. Jadi kayak Indonesia iya, penduduknya banyak. Tapi dianggapnya yang bisa bikin negaranya siap ngadepin krisis iklim, siap ngadepin pemanasan global, itu tuh dikit banget. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama pendapat ini? Apakah pemanasan global ini bener-bener udah kerasa efeknya sekarang di sini, di Indonesia? Silakan komen. Nah, itu tadi di Bangkok. Ngomonginnya aja udah berasa gerahnya ya. Tapi India ternyata lebih parah lagi nih. Di laporan itu disebut kalau di New Delhi, suhu rata-ratanya tuh bahkan bisa nyampe lebih dari 36 derajat Celcius. Gila, gerah banget itu anjir. Dan kondisi ini makin diperparah sama tingkat polusi udara di Delhi yang tinggi banget. Kebayang gak lu nih? Udah panas, udaranya kotor juga. Jadi makin keperangkap itu panasnya. Kalau menurut Indian Meteorological Department,
Disebut di beberapa kota di India bahkan sempat tercatat kalau suhunya tuh bisa tembus sampai di atas 45 derajat Celcius. Sampai jalanan tuh meleleh saking panasnya. Ya gimana nggak meleleh? 45 derajat Celcius tuh kan suhu setengah mendidih ya. Anjir, nggak kebayang gua. Dan ini ternyata nggak cuma terjadi di wilayah tropis aja. Di Eropa yang punya iklim Mediterania, kayak Athena Yunani misalnya, di sana juga ngalamin hal yang sama. Suhu rata-rata di Athena sekarang tuh udah mencapai 29 derajat Celcius. Yang berarti ini kan udah nggak beda jauh ya sama suhu di Bangkok yang wilayahnya tropis. Bahkan lebih parahnya lagi, tahun 2022 ini, suhu di Athena tuh sempat tercatat nyentuh angka 48 derajat Celcius. Waduh. Dan kondisi di Athena ini juga diperparah sama kasus kebakaran hutan yang terjadi di sana di pertengahan tahun 2022 ini. Yang bikin peningkatan suhu yang lumayan signifikan di Athena dan Yunani secara umum. Wildfires near Greece's capital Athens have forced people to evacuate their homes. They were apparently sparked by a blaze at a power station with strong winds then fanning those flames. Dan ini yang belum pernah kita bahas nih. Biasanya kalau ngebahas dampak pemanasan global tuh cuma ke lingkungan aja. Padahal ternyata peningkatan suhu akibat pemanasan global juga jadi penyebab terbesar turunnya produktivitas pekerja. Di Bangkok misalnya, di tahun 2020, peningkatan suhu di Bangkok tuh bikin output yang dihasilkan sama pekerja di sana tuh turun sampai 5%. Atau setara dengan 8 miliar US dollar. Dan kalau masalah ini nggak segera diselesaikan, di tahun 2050 diperkirakan angka penurunan produktivitas ini bisa sampai nyentuh 15 miliar US dollar. Atau bahkan lebih. Bahaya juga ya. Dan buat di Bangkok, salah satu pekerjaan yang paling terdampak itu adalah driver tuk-tuk. Driver becak motor Thailand. Kenapa supir tuk-tuk yang paling terdampak? Ya lu bayangin aja nih, para driver tuk-tuk ini tuh tiap hari kerjanya di jalan. Tiap hari kena panas, tiap hari kena polusi. Mereka nggak sadar tuh, kalau paparan panas berlebih ini bikin kerjaan mereka jadi nggak maksimal. Mereka jadi gampang capek, jadi lebih banyak istirahatnya juga karena kegerahan. Terus penumpangnya juga jadi lebih sedikit karena nggak mau panas-panasan. Dan akhirnya, tanpa disadari, penghasilan mereka tuh jadi turun. Terus belum lagi, driver-driver ini juga jadi lebih rentan kena penyakit akibat panas dan polusi. Dan kalau udah sakit kan kerja jadi nggak maksimal ya. Bahkan diperkirakan, sejak tahun 2013, driver tuk-tuk tuh bisa sampai kehilangan 20-40% penghasilannya gara-gara krisis iklim ini. Dan selain driver tuk-tuk, masalah ini tuh juga dialamin sama pekerja-pekerja lepas yang kerjanya tuh di jalanan. Yang kerjanya tuh di lapangan. Driver ojol juga bisa mungkin ya. Ya mungkin kalau ada ojol di sini yang nonton, yang mau ngasih pendapatnya atau pengalamannya tentang ini, boleh nih ya. Langsung komen aja. เครียดขนาดไหนเครียดจนหัวจะระเบิดครับแล้วก็รถเนี่ยจอดมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยแทบไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยคุณดูผ้าใบเช็ดออกมานี่ฝุ่นทั้งนั้นนะฮะเนี่ยฝุ่นทั้งนั้น Nah itu dampak pemanasan global ke kondisi pekerja di Thailand. Kayaknya parah banget ya. Tapi ternyata kondisi lebih parah tuh dialamin di Dhaka, Bangladesh. Di Dhaka, suhu yang makin panas bikin output yang dihasilkan pekerja tuh turun sampai 8%. Dan ini bisa turun terus nih sampai 10% kalau suhunya terus-menerus naik. Dan turun 8% tuh berarti kira-kira setara 6-12 miliar US dollar lah hilangnya. Gila. Dan lagi-lagi yang terdampak paling parah tuh ya buruh-buruh kasar. Khususnya kalau di sini tuh pekerja industri garmen, transportasi, sama manufaktur. Dan yang bikin miris di sini, padahal di Bangladesh, pekerja-pekerja ini tuh masuk kelompok rentan karena gaji mereka ada di bawah rata-rata penghasilan masyarakat Bangladesh. Ini kan kasihan ya. Udah gajinya kecil, resiko terpapar panas berlebihnya malah paling besar. Terus selain buruh kasar, pedagang pasar yang jualan di tempat terbuka atau di pinggir jalan juga jadi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kenaikan suhu. Dan masih menurut laporan yang sama, bahkan di beberapa tempat di Dhaka, permukaan jalanannya tuh suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius di saat-saat tertentu. Iya, panasnya tuh bisa sepanas itu. Padahal di saat yang bersamaan, banyak pedagang yang tempat jualannya tuh ya di pinggir jalan. Dan kalau suhunya lagi tinggi-tingginya begini, para pedagang tuh bahkan bisa kehilangan pendapatan sampai 75%.
Waduh. Aduh. অনেক কষ্ট হইতেছে। দিনে যখন রোদ্র উঠে তখন অনেক কষ্ট, আবার রাত্রেও অনেক গরম লাগে, অনেক রাত্রেও ঘর ঠান্ডা হয় না। তাপমাত্রাটা দিন দিন বাড়তে আছে, মানে এখন কি আরো বাড়তেছে, সামনের দিকে আরো বাড়বে। এখনো থাকতে পারতেছি না, সামনের দিকে কিভাবে থাকুন। Dan yang menarik banget nih menurut gua buat kasus di Dhaka ini adalah tentang penggunaan AC di sana. Jadi di hasil studi yang dilakukan di Dhaka, disebut kalau di sana tuh banyak banget orang yang pakai AC biar suhu ruangannya tetap adem. Pokoknya ya jadi kayak ketergantungan gitulah orang-orang di sana sama AC. Padahal ternyata penggunaan AC yang berlebih ini yang ternyata malah memperburuk peningkatan suhu di sana. Jadi niatnya biar dingin, tapi ternyata malah bikin kotanya makin panas. Dan kalau udah gini kan jadi susah ya, jadi serba salah ya. Kalau nggak pakai AC orang-orang pada nggak tahan sama panasnya. Tapi kalau pakai AC itu tuh malah bikin suhu di sana tambah naik. Jadi bingung dah tuh. Dan buat masalah ini, gue juga sempat nanya tentang ini ke temen gue yang orang Bangladesh. Gimana sih penggunaan AC di sana? Gue nanya itu ke dia. Dan kalau buat dia pribadi, ternyata iya. Di rumah dia, AC sekarang tuh lebih sering nyalanya daripada matinya. Karena suhunya menurut dia tuh panas banget di sana. Dan gara-gara ini gue jadi penasaran nih. Kalau di kita udah segininya belum ya ketergantungan AC-nya? Gimana? Kalau menurut lu udah segininya apa belum? Silakan komen. Terus solusinya apa? Nah, lembaga-lembaga yang punya concern di isu krisis iklim ini nawarin seenggaknya 3 solusi. Pertama, pembuatan kebijakan yang pro lingkungan. Iya, mau diakuin apa enggak, tapi pemerintah dan pembuat kebijakan adalah orang-orang yang paling punya kuasa buat ngubah sistem secara masif. Pemerintah punya peran yang paling vital buat nyegah memburuknya krisis iklim dan ngasih perlindungan ke masyarakatnya yang terdampak. Ya iya sih, kalau emang niat nyegah kan pemerintah tuh bisa bikin macem-macem loh. Mulai dari bikin kebijakan pembatasan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, sampai bikin aturan soal perlindungan dan jaminan kesehatan buruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ngasih akses informasi yang mudah buat masyarakat terdampak. Kayak misalnya sistem pemberitahuan darurat soal adanya heat wave, soal adanya gelombang panas. Jadi, kalau sewaktu-waktu ada kemungkinan terjadi heat wave, masyarakat tuh bisa dikasih tahu dan dihimbau buat nggak beraktivitas terlalu lama di luar ruangan. Bener juga ya. Dan solusi yang ketiga, yang terakhir adalah investasi jangka panjang di pembangunan fasilitas berbasis lingkungan dan alam. Jadi sebenarnya selain ngebangun gedung-gedung baru, ini nih harus diimbangi juga sama pembangunan sistem sanitasi yang baik, daerah resapan air, dan area-area hijau. Waduh, mantep ya gue ya, udah kayak iklan layanan masyarakat ya. Sayang nih nggak ada sponsor yang masuk nih, aduh. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Oke, sekian dari Guling kali ini tentang efek krisis iklim ke produktivitas manusia. Ngaruh banget ya ternyata ya. Gue sangka selama ini cuma ngaruh ke lingkungan aja. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi itu kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjadi semua usaha